Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini menjelang siang kita ada di rumah Tuhan. Kita datang di tempat ini satu tujuan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Pengorbanannya di kayu salib 2023 tahun yang lalu membuat kita bebas sampai saat ini. Bebas kita memuji Tuhan, bebas kita menyenangkan Tuhan di siang hari ini. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Yesus yang baik, Yesus yang kudus, Yesus yang mulia. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu, pengorbananmu bagi kami. Engkau mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu ya Tuhan. Engkau rela tertumpah darahmu ya Tuhan Yesus. Engkau rela dipaku dan disalibkan ya Tuhan. Bahkan mati dan dikuburkan. Dan bangkit kembali Tuhan hanya untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain kami datang dan bersyukur mengucapkan terima kasih. Katakan kepada Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus yang manis. Terima kasih ya Tuhan. Terlalu banyak yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Terlalu banyak yang telah Engkau perbuat ya Tuhan. Kami tak mampu menghitungnya ya Tuhan. Kami tak mampu mengukurnya ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari ucapkan syukur pada tapi oleh kasih-Mu ya Tuhan Engkau melakukan itu hanya untuk kami. Terima kasih Yesus, Yesus Engkau sungguh indah ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Cinta
Hosiana bagimu. Terima kasih atas pelayanan-Mu bagi kami Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Engkau mati bagi kami, supaya kami hidup ya Bapa. Terima kasih. Terlalu banyak yang Engkau telah perbuat dalam kehidupan kami. Terlalu banyak ya Tuhan. Setinggi langit dan sedalam laut, seluas samudra tak bisa terukur kasih-Mu adalah Tuhan. Terima kasih.
bagimu. Allah yang berkuasa Hosiana atas hidup bagimu. kami. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkau berdaulat ya Tuhan. Bagimu Hidup pujian kami hanya dalam bagimulah sembah tangan-Mu. kami. Terima hadirat-Mu penuhi setiap kami, Roh Kudus. Hadirat-Mu tinggallah di dalam hati kami, ya Roh. Haleluya. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan. Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Dia Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamalah. sekali lagi katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan bagimu ya Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan. Yes, berikan kemuliaan buat Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.
pusat tunduk pada namamu Tuhan. Syukur bagi Haleluya, Biarlah segala bangsa sujud menyembahmu Tuhan. terima kasih ya Bapa. Biarlah semua suku-suku bangsa datang kepadamu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Roh Kudus mengalirlah. Roh Kudus berkaryalah bagi setiap kami. Roh Kudus penuhi setiap kami. Oh Yesus, kami rindu Terima kasih ya berjumpa denganmu saat Ya, ini. ya. Oralabase, oralabase, Haleluya Yesus. oralabase. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Benar, atas Tuhan. segala kasih. Benar Tuhan. Haleluya. Hanya kepada Engkaulah segala pujian, hormat serta syukur. Amin, Yesus. Siapalah kami Tuhan, yang Engkau telah tebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau diremukkan oleh karena kejahatan kita. Oh Yesus. Engkau ditikam oleh karena pemberontakan kita. Amin, Yesus. Bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ganjaran-ganjaran yang ditimpakan kepada Engkau Oh, haleluya, Yesus. justru menyelamatkan kami. Amin, Yesus. Oleh sebab itu kami mau menaikkan syukur. Kami mau menyembah Engkau. Kami sembah Engkau sekarang juga. Kami sembah Engkau, terimalah penyembahan kami. Ucapan syukur kami. Mari kita sembah sekali lagi Dia. Mari kita sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Korban-Mu luar biasa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Tak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur. Hanya hormat dan syukur kepada Engkau. Korban-Mu yang begitu luar biasa kepada kami. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kami mau berdoa syafaat Tuhan. Terima
terimalah doa-doa kami ini Tuhan. Engkau telah menguduskan kami, Engkau telah menyucikan kami. Kami mau naikkan doa kami bagi bangsa dan negara kami Tuhan, yang sebentar lagi akan menyelenggarakan pemilu. Kiranya Tuhan jauhkan dari segala pertikaian politik, jauhkan dari segala perpecahan-perpecahan, jauhkan dari segala intoleransi Tuhan. Biar negara dan bangsa kami boleh maju dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di dunia ini Tuhan. Biar bangsa kami boleh menjadi pendamai, boleh melayani bangsa-bangsa lain. Itulah kebudayaan sorgawi yang akan kami teruskan ke seluruh dunia Tuhan. Menjadi kemuliaan Engkau saja di seluruh dunia. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk para pemerintah, pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, beserta keluarga. Engkau memberkati mereka Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan kepada mereka. Mereka boleh memimpin negara ini lebih baik dan lebih baik menuju kepada kesempurnaan. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk para menteri, jajaran menteri Tuhan, mereka bekerja dengan baik karena ada Engkau campur tangan di dalam pekerjaan mereka. Beri mereka roh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk anggota legislatif, wakil-wakil rakyat Tuhan. Biarlah mereka menaikkan aspirasi rakyat sekalian mengkontrol segala roda perputaran pemerintah sehingga berjalan dengan baik. Terima kasih. Bapak, kami berdoa untuk anggota yudikatif. Biar keadilan yang tertinggi yang dijunjung tinggi Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk TNI Polri sebagai penjaga keamanan. Baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam Tuhan. Semua boleh terjadi dengan aman sentosa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, sampai dengan tingkat yang terbawah, tingkat RT RW. Biar mereka melayani rakyat dengan baik dan semua berjalan dengan seperti yang diharapkan dan yang telah diprogramkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami khusus berdoa untuk Bekasi, khususnya untuk Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat khusus. Berkati Bekasi, berkati Tuhan, berkati seluruh pedagang-pedagang kecil, pengusaha maupun pengusaha tingkat industri. Engkau berkati mereka, berkati Tuhan, berkati udaranya, berkati airnya, berkati tanahnya, sehingga penduduk boleh makmur di kota Bekasi. Dan Tuhan, di mana kami berdomisili, kiranya Tuhan kami boleh beribadah dengan bebas, karena Bekasi dan sekitarnya aman sentosa. Oleh karena Engkau campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Banyak lagi yang akan kami naikkan, tapi Roh Kudus, Engkau akan menyampaikan dengan doa-doa yang tidak terucapkan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
selamanya besar. Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, Mari katakan besar. besar. Allahku nyanyikan besar. Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku Besar kau Allahku. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku selamanya besar dan ajaib. Tuhanku Besar kau Allahku, besar kau Tuhanku, besar setiamu ya Bapa. Haralalalala takaralabase, haralalalabase. Mulialah Engkau Yesus, besar kasih-Mu Tuhan. Tiada kasih yang seperti-Mu Bapa. Ajaib kasih-Mu Yesus, Kau buktikan Kau mati di kayu salib ya Tuhan, untuk memberi kami kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bangga memiliki Engkau ya Bapa dalam hidup kami. Dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Kami hanya datang memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur kami ada di tempat ini Tuhan. Begitu kami merasakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Begitu kami merasa ya Tuhan bangga memiliki Tuhan seperti Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya ya Tuhan segala pujian ya Tuhan. Oh ya Tuhan yang kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami menaikkan doa permohonan kami kepadamu ya Bapa, ampuni kami, tahirkan kami Tuhan dari segala pelanggaran kami Tuhan. Agar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa buat hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini Tuhan. Apapun keadaan mereka saat ini Tuhan, kami percaya mereka ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, oh kuasa-Mu menyertai ya Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Kau akan mencukupkan segala keperluan mereka ya Tuhan. Kami percaya akan Kau akan memberkati rumah tangganya ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati anak-anak dan istri mereka Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati seluruh pelayanan mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka melayani Engkau ya Tuhan.
baik di kota-kota, di desa-desa, di gunung-gunung, bahkan di lembah-lembah ya Benar, Tuhan, di bangsa Tuhan. kami. Kami percaya tangan Tuhan yang selalu menopang Amin. mereka ya Bapa. Amin. Jangan Haleluya. pernah Kau meninggalkan mereka ya Tuhan. Tapi berikanlah roh-Mu yang besar itu Ya. kepada mereka ya Tuhan. Kuasa-Mu. Kau curahkan anggur yang baru, minyak yang baru buat setiap hamba-Hamba-Mu ini ya Tuhan. Urapan Agar mereka dengan penuh sukacita ya Tuhan, Amin. melayani Engkau ya Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu kemana Ya. mereka melangkah ya Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dipersembahkan Amin. kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau ada di antara mereka saat ini dalam keadaan lemah ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan, tangan-Mu yang panjang penuh kasih menjamah mereka ya Tuhan, meneguhkan iman mereka ya Tuhan. Oh, agar mereka tidak menjadi mundur ya Tuhan, Benar, tapi tetap mereka memandang kepada kebesaran dan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan, oh akan menyala-nyala kembali ya Tuhan. Roh mereka ya Tuhan akan menyala-nyala kembali untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan, pagi hari ini kami berdoa buat para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Bapak Insinyur Niko Nyoto Roja Harjo sebagai Bapak Pembina kami yang ada di GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Seluruh wakil dan stafnya ya Tuhan. Bahkan seluruh jemaat yang digembalakan ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati setiap mereka, mengurapi setiap mereka ya Tuhan, menuntun jalan-jalan mereka ya Bapak. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah ya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas Bapak Gembala kami Tuhan. Oh ya Tuhan, baik dia ya Tuhan ke luar negeri maupun di negara kami ini Tuhan melayani Engkau. Kami percaya kuasa-Mu menyertai pelayanannya ya Tuhan. Roh-Mu tetap menyala-nyala ya Tuhan dalam hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga semakin banyak jiwa lagi yang dimenangkan bagi Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, keluarganya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak, istri dan keluarga besarnya ya Tuhan, selalu aman dalam perlindungan-Mu. Kau cukupkan segala keperluan mereka ya Tuhan. Kau berkati segala usaha yang mereka lakukan ya Tuhan. Kau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga ya Bapak-Bapak Samuel Harnadi sebagai karayon kami yang ada di Rayon 5 Bekasi. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami serahkan keluarganya ya Tuhan, anak-anaknya ya Tuhan, istrinya, keluarga besarnya Bapak. Biarlah Engkau selalu memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka selalu aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah ya Tuhan, kemanapun hamba-Mu memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oh, kuasa-Mu menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga semakin banyak lagi jiwa yang dimenangkan di Rayon 5 ya Tuhan. Sehingga Rayon 5 menjadi berkat di kota Bekasi ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepadamu ya Tuhan. Begitu juga ya Bapak seluruh ya Tuhan. Oh Gembala Rayon yang ada di Rayon 5 ya Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Kau perlengkapi mereka yang dengan roh dan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka ya Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Mereka selalu melayani ya Tuhan, penuh dengan kuasa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh kami berdoa secara khusus ya Bapak, buat Bapak Gembala kami di tempat ini. Bapak Irwan Ambarita ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Serta Ibu Gembala kami, Ibu Rita ya Tuhan, beserta ketiga anaknya. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau telah menetapkan hamba-Mu ini menjadi gembala di GBI Bumi Anggrek ya Tuhan. Bukan karena kebetulan ya Tuhan, semua karena rencana-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau memberkati GBI Bumi Anggrek lewat pelayanan Bapak Irwan Ambarita ya Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa lagi yang datang ke GBI Bumi Anggrek ya Tuhan, untuk menyembah memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau tambah-tambahkan buat Bapak Gembala kami hikmat bijaksana ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan Kau tambah-tambahkan ya Tuhan. Sehingga ya Bapak dengan hikmat yang dari Tuhan membawa kami menggembalakan seluruh jemaat GBI Bumi Anggrek. Semakin hari semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Semakin hari semakin menjadi jemaat yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kesehatannya ya Bapak. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah, Engkau menyertainya ya Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami melihat ya Tuhan, oh berkat-Mu luar biasa buat GBI Bumi Anggrek ya Tuhan. Engkau tarik jiwa-jiwa dari 4 penjuru mata angin ya Tuhan, untuk datang beribadah di GBI Bumi Anggrek ya Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Begitu juga ya Bapak keempat wakilnya ya Tuhan. Oh ya Bapak, Bapak Leo Sitinjak beserta keluarganya Engkau berkati ya Bapak. Bapak Sugi beserta keluarganya Engkau berkati. Bapak Daili beserta keluarganya Engkau berkati. Bapak Doni beserta keluarganya Engkau berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Berikan mereka keunitian ya Tuhan, untuk menolong, untuk menopang pelayanan di GBI Bumi Anggrek, sehingga jemaat terlayani dengan baik ya Tuhan, sehingga namamu dipermuliakan di GBI Bumi Anggrek ya Tuhan. Perlengkapi semua mereka ya Tuhan dengan kuasa yang dari Tuhan. Oh, berikan mereka kerendahan hati ya Tuhan. Roh lemah lembut Kau berikan buat setiap kami yang melayani di GBI Bumi Anggrek ya Tuhan. Begitu juga ya Bapak para diaken diakones ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, aster kolektan ya Tuhan. Terlebih imam musik ya Tuhan. Oh, digital ministry ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Kau berkati anak-anak muda yang ada di imam musik ya Tuhan. Kau perlengkapi mereka dengan roh-Mu yang besar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah lewat pelayanan digital ministry semakin banyak jiwa yang dijangkau ya Tuhan lewat GBI Bumi Anggrek ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Tak lupa kami berdoa pagi hari ini Tuhan, buat seluruh jemaat GBI Bumi Anggrek dimanapun mereka berada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya mereka semua aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kesehatan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati keluarga lepas keluarga Tuhan. Bahkan pribadi lepas pribadi ya Bapak, Engkau berlengkapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang menjadi kerinduan mereka di hari-hari ini Tuhan, Kau yang menjadi jawaban bagi setiap kerinduan mereka ya Tuhan. Jika ada yang sakit ya Tuhan pagi hari ini, Kau yang menyembuhkan mereka ya Tuhan dengan kuasa dalam bilur-bilur-Mu. Jika ada yang berduka ya Tuhan, Kau hibur mereka ya Bapa. Jika ada yang berbeban berat, Kau angkat beban mereka ya Bapa. Jika ada yang mengalami jalan buntu, Kau beri mereka jalan keluar ya Tuhan. Jika ada yang mencari pekerjaan, Kau beri pekerjaan yang terbaik buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat GBI Bumi Anggrek ke dalam tangan-Mu. Kerana Tuhan yang menjadi jalan keluar buat setiap persoalan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa ya Tuhan buat generasi Yeremia yang ada di gereja kami ini Tuhan, dari sekolah minggu ya Tuhan. Anak-anak yang baru lahir ya Tuhan. Oh, yang di usia sekolah ya Tuhan. Bahkan yang sudah kuliah, bahkan yang sudah bekerja ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau memberkati setiap mereka ya Bapak. Mengurapi setiap mereka ya Tuhan. Menjadikan mereka ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan yang tunduk taat setia kepadamu Tuhan. Oh, biarlah roh-Mu ya Tuhan yang senantiasa ya Tuhan menguasai hati dan pikiran mereka ya Tuhan. Kaulah yang menarik mereka ya Tuhan lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Jangan biarkan ya Tuhan generasi Yeremia tersesat ya Tuhan. Tapi Engkau yang menarik mereka kembali datang kepadamu ya Tuhan. Sehingga mereka ya Tuhan menjadi generasi yang takut Engkau. Cinta mati-matian kepada Engkau ya Tuhan. Tidak kompromi dengan dosa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah menjadi berkat dimanapun mereka yang Kau tempatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sehingga janji-janji-Mu akan digenapi dalam hidup mereka ya Bapak. Mereka akan naik dan bukan turun ya Tuhan. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Itulah janji-Mu ya Tuhan buat anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan seruan kami pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persiapkan hati kita mau masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus,
Bapa yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bapa yang setia, yang sayang sama anak-anaknya, ada bersama-sama dengan kami, Omnipresent Immanuel. Terima kasih Bapa buat doa puasa pada siang hari ini. Kami ada karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Terima kasih buat doa-doa yang sudah dinaikkan kepadamu. Khususnya juga generasi Remia. Kau tahu semua cinta mati-matian kepada Yesus. Kepada pengorbananmu mereka semua mengenal kedahsyatan kasih Tuhan yang melanda seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat keselamatan. Terima kasih juga buat kau muliakan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, istri dan anak-anak kami semua, aman dalam perlindungan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya kita katakan. Amin. Shalom, selamat Paskah, Pesah, Passover. Iya, Tuhan berkati, haleluya. Ya, kita langsung saja ya, di dalam Filipi pasal yang ketiga ya. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-7 aja ya, untuk menghemat waktu ya. Dikatakan di situ Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Ayat yang ke-10 ya. Ayat 9, dan berada dalam Dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang sama-sama ayat 10, 1, 2 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Wow. Nah, proses ayat yang ke-10 itu yang cukup mengerikan bagi kita ya. Ya, saya ada coret-coretan di sini saudaraku ya. Ya, tadi saya di jalan ya, di jalan itu tiba-tiba saya gini ya. Nah, di waktu Yesus di muka bumi ini ya, kan Rasul Paulus kan merindukan pribadi Yesus ya, kematiannya, kebangkitannya, semua ya, seperti mau meniru Yesus ya gitu ya. Kok dalam hati saya itu ya, saya rindu saya sini, saya jarang seperti itu ya. Ya. Di waktu Yesus dari bayi sampai dia naik ke surga, dia gak pernah naik ke surga ya. Wah, saya bilang, oh iya. Ya coba dia kan karena udah capek dia sebagai anak tukang kayu, umur 30 tahun, sekali dong naik ke surga gitu kan. Dia kan Allah yang Maha Kuasa, dia manusia. Ya, sejak dari lahir dia sampai umur 33 dia gak pernah naik ke surga. Gak ada dicatat dalam kitab. Baru setelah selesai pekerjaannya, baru dia naik ke surga.
Waktu dia di Getsemani kan, saya minta dulu dari sorga lah kekuatan, turun lagi. Dia, kaget juga saya. Dia menghadapi orang-orang Farisi, ya saya naik ke sorga dulu lah. Ya, dia turun lagi, enggak. Sejak dia lahir sampai kebangkitannya memperkenalkan diri, dia tidak pernah naik ke sorga. Nah yang kedua, sejak dia lahir sampai dia naik ke sorga di Bukit Zaitun, berapa orang lah yang menyembah Yesus? Paling 3 orang. Orang Majus. Itu pun orang Majus mungkin dia menyembah dia karena Yesus kan baik. Dia tidak tahu. Dia memiliki segala sesuatu. Kekayaan, kelimpahan, sorga dia miliki. Kadang-kadang orang Majus kenapa harus bawa emas, perak, segala macam. Punya dia segalanya. Ya kan? Kalau Yesus waktu gede mungkin dia bawa, sanalah kau itu harta. Di sorga saya injak emas, bedola. Ya kan? Sejak dia baik. Tapi waktu dia baik orang Majus bawa emas, perak. Untuk apa? Yang pertama hanya dia yang menyembah Yesus. Padahal Yesus itu Allah menjadi manusia, 100% manusia, Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Nah yang kedua yang menyembah Yesus dalam pelayanannya siapa? Maria Magdalena yang dirasuki setan. Orang berdosa yang menyembah dia. Orang-orang pintar cendekiawan menghujat dia, ahli Taurat, orang Farisi. Ditantang dia. Bahkan iblis dia bawa ke hubungan, sembahlah aku kata iblis. Ini kurang ajar juga ini setan. Dia gak sadar dia ciptaan yang jatuh. Yang tidak ada pengampunan. Kalau malaikat jatuh kan tidak ada pengampunan. Kalau manusia oleh anugerahnya ada pengampunan. Dia gak sadar diri itu setan itu. Sembah aku katanya. Di waktu Yesus di muka bumi ini siapa yang menyembah dia? Tidak ada. Cuman berapa orang lah. Baru siapa yang menyembah dia? Orang gila yang di Gerada. Anak Daud. Dia disembah dia. Jangan katanya. Ya kan? Akhirnya iblis dikeluarkan. Dari tubuh orang gila itu maju jatuh ke babi-babi. Itu kalau 2000 babi ya, 2000 ekor ya. Itu saya hitung itu jumlahnya berapa? 3 miliar harganya loh. 2000 ekor babi ya. Berapa miliar? Makanya jiwa-jiwa 1 jiwa loh harganya kurang lebih 3 miliar. Ya Yesus yang datang. Dan dia tersungkur. Siapa lagi yang menyembah Yesus? Orang berdosa, Maria Magdalena yang berzina itu. Nah itu aja yang saya tahu yang menyembah dia. Ya. Maka mungkin itu keluar Yesus dan Allah mencari penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Orang ketemu di sumur itu kan yang suaminya 6 itu. Nah itu mungkin berapa orang lah yang menyembah Tuhan di muka bumi ini. Wah, memang hidupnya benar-benar sengsara itu, berderita saudaraku. Orang Farisi, ahli Taurat, dari keluarganya juga, bahkan murid-muridnya pun. Waktu dia sudah menampakkan banyak mujizat, beberapa orang ragu-ragu ya. Tidak ada yang menyembah dia. Nah yang ketiga saudaraku, nah itu sebabnya saya, luar biasa banget itu ya. Iya. Rutinitas itu dan zona nyaman itu berbahaya sekali. Rutinitas, zona nyaman itu cukup berbahaya bagi kita yang apostolik profetik. Amin. Mari kita paksakan diri kita naik the next level. Meminta pewahyuan, pencerahan, nubuatan, penglihatan yang jauh ke depan lagi. Jadi jangan kita mau dalam zaman Yesus sudah bangkit loh. Ya, maut sudah dihancurkan, ya. Rahasia-rahasia tersembunyi, pewahyuan apa saja sudah dibukakan. Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan tidak ada yang tersembunyi lagi, saudaraku. Mari kita naik ke level. Karena rutinitas dan zona nyaman itu membahayakan. Ya begini terus. Mari kita paksakan diri kita, keintiman kita dengan Tuhan dengan potensi yang lebih lagi supaya dapat membongkar semua pewahyuan, rahasia, nubuatan, penglihatan yang lebih tajam lagi, saudaraku. Jangan kalah dengan dunia. Kemarin saudara lihat di TikTok bahwa Presiden sudah kumandangkan perang dunia ketiga ya. China, Rusia, Ukraina, apalagi itu sudah mulai heboh semua dengan kecanggihan teknologi mereka semua. Kita juga harus ambil teknologi dalam firman Tuhan. Pewahyuan, jangan kalah dengan apologetika, apologet yang hari-hari ini seperti jamur muncul. Berbeda-beda tafsir, multi tafsir, berbeda tafsir. Waduh, Yesus sudah bangkit. Mari kita bangkit dalam semua dimensi. Baik dalam pewahyuan, dalam apostolik, pujian, penembahan. Wow, semua. Ya, itu yang ya Pak. Baru kekuatan pelayanan itu terletak pada apa? Kekuatan pelayanan itu terletak kepada sebuah motivasi.
Katakan amin. Kekuatan, katakan amin. Jadi sebuah pelayanan dia kuat kalau motivasi kita. Jadi sekali lagi kekuatan pelayanan itu terletak pada sebuah motivasi. Wah ini enak banget ini ya. Jadi kalau kita sampai hari ini dipakai Tuhan untuk melayani itu karena motivasi kita. Tanda kutip itu hanya dia. Dia yang semakin bertambah-tambah besar. Kita yang semakin berkurang-kurang. Yang setuju katakan amin. Itu kekuatan motivasi kita di dalam pelayanan. Kalau kitanya sudah muncul duluan, ya itu tidak bisa ditolerir saudara. Sekali lagi kekuatan pelayanan kita, baik yang ada di gereja ini maupun di kantor-kantor Bapak Ibu yang saat ini menonton live streaming, kalau ada ya live streamingnya. Jadi ingat ya, kekuatan dan dalam pelayanan kita ini hanya sebuah motivasi. Nah kalau motivasi kita itu hanya meninggikan dia sampai dia datang kali kedua setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan persembahkan perkara yang besar. Maka motivasi kita berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita mulai saudaraku ya. Ya. Mari kita lihat dulu ya, mengenal penderitaannya dan kematiannya. Saya juga tadi agak ngeri juga baca ini, tapi kita mau belajar saudaraku ya. Karena nabi-nabi dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru pun mengalami banyak penderitaan seperti Rasul Paulus di dalam tulisannya di dalam Filipi tadi, ada juga di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3. Pelayan-pelayan perjanjian baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kamu atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian bagi yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saya percaya pendua ini biarlah kita menjadi surat pujian bagi orang yang bisa dibaca melalui kehidupan kita. Yang memotivasi hanya dia yang ditinggikan. Jadi tidak ada lagi kita ini, waduh pendua bumi anggrek mantap gitu ya. Nah, kita hanya bagi dia segalanya. Ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Mampu enggak kita ini sebagai pendoa menyandang gelar? Kalau Kristen kan sudah oke, ya itu Pak Oki ya. Kalau gelar kita kan sudah orang Kristen nih, artinya pengikut Kristus. Nah ini lagi nih, level kita bukan hanya orang Kristen lagi, pengikut Kristus, bukan. Sekarang dikatakan apa? Kamu adalah surat Kristus. Wow, wah ini level kita ini ya. Tadinya kita kan cuma pengikut Kristus, orang Kristen. Nah sekarang level kita naik nih menjadi surat Kristus. Dikatakan di situ yang dibaca yang ditulis oleh pernyataan kami ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan juga di dalam pada loh-loh yang melainkan pada loh-loh daging yang di dalam hati manusia. Ini Alkitab saya sudah terlalu lama ini ya. Udah masuk museum ini tuh, puji Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi mulai hari ini kita menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca, yang berbentuk fisik di dalam roh. Wow, jadi kita ini bukan ngeroh, tapi kita ini fisik yang diurapi oleh Roh Kudus. Iya. Seorang pelayan Tuhan tidak jadi dengan sendirinya, saudaraku. Ada beberapa kriteria seorang pelayan Tuhan harus hidup di dalam penderitaan atau dalam konteks dalam 2 Korintus pasal 31 sampai dengan ayat 3 ini. Dikatakan seorang pelayan Tuhan tidak jadi dengan seadanya. Dia langsung hamba Tuhan. Tidak. Dia harus mengalami proses demi proses. Jatuh bangunnya, saudaraku. Dan ia dibentuk oleh Tuhan yang memanggil dia. Jadi kalau ada gesekan, ada proses, ingat. Bukan dia yang memanggil saya. Bodoh amat, apa itu bahasa anak muda. Emang gue pikirin. Yang memanggil saya siapa? Dia. Kenapa saya diproses supaya supaya mutiara, supaya
segambar serupa dengan dia. Mengkilat seperti peleburan biji baja yang ada di Cilegon itu sampai 5.000 derajat Celcius, sampai foto atau gambar muka orang yang melebur itu baru bisa dicetak gitu. Jadi kalau peleburan biji baja itu kan dilebur 5.000 derajat apa 50.000 saya nggak tahu. Sampai kita lewat kelihatan wajah kita di leburan itu, dapur perapian itu baru bisa dibentuk itu baja. Memang sakit saudara, bisa apa enak. Nah orang-orang yang dibentuk seperti itu dia berani berkata tadi, ada nyanyian tadi apa namanya? Nyanyian apa tadi? Nyanyian pembentuk itu luar biasa. Salah satunya nyanyian yang berani sudah dibentuk sebagai ujilah aku. Saya aja nggak berani nyanyi itu saudara. Gerimis saja datang, oh Tuhan baju hujan di mana? Ini orang-orang yang sudah mengalami seperti itu. Makanya Rasul Paulus berkata, yang kurindukan penderitaan kematian dia. Wow ngeri juga, makanya saya tadi bilang saya juga belajar. Baju gerimis saja, baju gerimis. Hujan aja kita sudah, aduh. Ini belum tengah 12 saja udah mulai bunyi ini, kampung tengah ini. Ada satu lagu tadi itu, lagu apa? Lagu proses tadi apa? Nomor 2 apa nomor 3 itu? Nah dia aja lupa. Lagu apa tadi ya? Ada lagu proses tadi itu, saya lupa tadi catat ya. Tadi saya dapat juga, saya catat tadi masalah apa namanya itu tadi yang saya catat. Kekuatan pelayanan itu sebuah motivasi itu saya dapat di situ tadi itu. Jadi Pak Oki jangan di situ Pak, soalnya hadiratnya tadi ada di situ. Saya dapat berapa pewahyuan tadi nih. Jadi saya tadi tulis sebenarnya serius. Ya. Saya dapat tadi itu apa? Rutinitas ya itu dan zona nyaman itu membahayakan. Kekuatan pelayanan itu terletak pada sebuah motivasi. Itu saya dapat di situ tadi Pak. Ya, jadi saya tambah-tambah gitu ya. Yang bercanda Pak, bercanda. Jadi ada lagu. Jadi orang yang diproses tadi itu dia berani. Saudara. Ujilah aku Tuhan, cobailah aku, buset. Badai aja kita, aduh gempa cuman berapa detik aja. Yesus. Apalagi diuji. Wow, ini orang-orang kenapa saya harus lari ke sana? Karena Rasul Paulus berani berkata, yang ku kehendaki bukan untuk dia dikenal sebagai rasul, bukan dikenal sebagai penjual tenda, bukan motivasi untuk kaya, tapi penderitaannya Kristus. Waduh, luar biasa sekali. Ya. Dikatakan juga seorang pelayan Tuhan tidak jadi dengan jadi seperti itulah gitu ya. Ia dibentuk oleh Tuhan yang memanggilnya melalui perjalanan hidup dan penderitaan serta masalah kehidupan. Jadi itu dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi segambar serupa dengan Kristus. Supaya layak menjadi seorang hamba Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 17. 2 Korintus pasal 4, 16, 17 dikatakan di situ. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Wow. Namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, penderitaan yang kita alami saat ini kan banyak proses berbeda-beda. Amin. Tetapi itu supaya kita menerima kemuliaan yang kekal jauh lebih besar. Itu yang dirindukan Rasul Paulus. Sehingga dia rela berkata seperti ayat tadi. Yang kurindukan ya ayat Filipi tadi itu saudaraku ya. Pembentukan Allah dalam diri pelayan Tuhan. Termasuk pendoa juga supaya ia dapat menjadi suratan yang terbuka. Yang dapat dibaca oleh setiap orang ya. Seorang pelayan Tuhan harus dibentuk karakternya. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3 tadi kita sudah baca. Kami adalah surat pujian kami. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis. Wow, luar biasa ini ya. Seorang pelayan Tuhan harus dibentuk karakternya. Dibentuk oleh Tuhan. Mazmur 33 ayat 15. Dibentuk oleh sesama. Ini gampang ini. Coba kita buka dulu Amsal 27 ayat 17. Jadi hamba Tuhan itu dibentuk oleh sesamanya. Apa isinya? Amsal 13
Amsal 27 ayat yang ke-17. Oh sini sudah saya tulis ya. Ya, Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Wah, inilah pembentukan yang Tuhan izinkan ya. Amin. Yang Tuhan izinkan bagi kita supaya kita dibentuk sesuai dengan pencuran itu seperti tanah liat yang dibentuk dalam kitab Yeremia, saudaraku. Dibentuk oleh apa ini ya? Mazmur pasal 37 ayat 8 ya. Dibentuk oleh kesabarannya, prosesnya. Ya, seperti itu ya. Ayat yang kedua, seorang pelayan Tuhan harus diuji kesetiaannya melalui penderitaan. Nah, banyak orang hilang di tengah jalan kurang setia. Kurang setia dalam perkara kecil, dimaunya pingin besar aja tuh. Pingin mau KKR di lapangan aja gitu ya. Pingin mau di Asbury University gitu ya. Dia tahu sampai 8 kali itu baru muncul Asbury. Sampai 7 kali di Laut Tuhan tapi belum muncul. Kayak 8 kalinya baru muncul. Dia tahu seperti yang ada di Berlin langsung di Laut Tuhan. Padahal udah 12 tahun ibu-ibu pemetik kopi berdoa supaya di Laut Tuhan itu Berlin. Supaya Jerman Timur dan Jerman Barat itu bisa bersatu. Itu 12 tahun. Itu doanya ibu-ibu. Tidak langsung sejadinya begitu. Jadi hamba Tuhan itu tidak instan. Tidak dikarbit. Beda pendeta yang dikarbit dan pendeta yang matang. Coba lihat makan nangka itu. Kalau matang di pohonnya itu, wah ini lesat. Ya kalau ngomong makanan harisan ini memang haram ya. Karena masih puasa 1 jam lagi. Tapi kalau dikarbit sama-sama warnanya loh. Sama-sama matang, nangka ya sama-sama ini. Tapi rasanya yang beda ya. Jadi mari kita jangan mau hamba Tuhan yang dikarbit, pelayan pendoa yang dikarbit. Tapi mau kita yang matang di bawah pohon anggur itu. Ya, supaya tahan penderitaannya ya. Terus dikatakan juga dibentuk tadi ya. Jadi katakan juga nabi-nabi itu seorang pelayan Tuhan harus diuji kesetiaannya melalui penderitaan. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 12 tadi ya. Dikatakan juga nabi-nabi menderita karena Tuhan. Matius pasal 5 ayat 12. Rasul-rasul juga menderita karena Tuhan. Lukas 11 ayat 49. Tuhan Yesus meninggalkan teladan penderitaan. Ini yang kita baca 1 Petrus pasal 2. Ya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Iya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Ya, kita baca bersama-sama kalau sudah dapat ya. 1, udah. 1 Petrus pasal 2 ayat 21, 1, 2 ya. Ya, dikatakan di sini sebab untuk inilah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Itu sebabnya kita disebut orang Kristen. Ya, pengikut Kristus. Jejaknya, pelayanannya, kehidupannya, hidupnya, karakternya, kasihnya, semua kita ikuti. Supaya kita bisa berani menyandang gelar. Jangan sembarangan tuh orang Kristen, itu gelar loh. Pengikut Kristus. Wah. Ya. Orang-orang kalau satu ada perguruan, itu perguruannya terkenal seperti perguruan Raja Wali. Dia pengikut Raja Wali loh. Orang lain ini pengikut Tuhan pencipta langit segala-galanya loh. Pengikut Kristus. Itu kita gelar kita itu, ya. Terus dikatakan juga bagaimana penderitaan seorang pelayan Tuhan tidak boleh bergantung pada kemampuan dirinya sendiri. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. Ada di situ. Kita akan melihat juga nasihat Salomo, Mazmur 127 ayat 1. Kalau bukan Tuhan yang memanggil kita, yang membangun rumah, pelayan kita, mengurapi kita, sia-sialah segalanya. Amin. Hanya Tuhan yang memanggil kita dan yang mengurapi kita. Nasihat daripada Yesus Kristus
Ya. Yohanes 15 ayat 5 dan nasihat Rasul Paulus 2 Korintus pasal 12 ya ayat 12. Bagaimana kita menderita saudaraku ya, harus hidup di dalam kebenaran dalam firman dari Roh Kudus. Ya 2 Korintus pasal 12 ayat 12 dikatakan di situ, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu, dan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat-mujizat oleh kuasa-kuasa. Terus sepanjang pasal ini dikatakan saudaraku, dia mengaku rasul tetapi karena Tuhanlah yang memanggil dia dan menyatakan dia bahwa dia dan tetap bergantung bukan karena kekuatan dia. Saudara, kekuatan dia apa? Dia pernah dibawa ke langit yang ketiga saudaraku ya. Dia bertemu dengan satu bahasa, tetapi dia tidak sombongkan itu. Dia dibawa dalam dimensi, dalam beberapa kali dia selamat dari binatang buas, dari kapal segala. Dia tidak sombongkan, dia terdapat kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan berlimpah atasku. Kelemahan dia juga, dia banggakan juga. Aku bangga, aku lemah. Oleh karena aku lemah, aku kuat. Maka dia katakan dia berani, aku rindu untuk mengenal kematiannya. Waduh, kita bangga karena kelemahan kita, supaya kelemahan kita Kristus sempurna dalam hidup kita. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita yang saat ini, saya juga pikir-pikir ya, hampir semua nabi-nabi ya, hampir semua nabi-nabi dan juga rasul-rasul itu hampir semua mengalami penderitaan. Yang mengalami peperangan, di dalam perjanjian baru juga mengalami semua dimensi-dimensi dari semua. Dokter murid-muridnya pun aniaya, memberitakan Injil, di penjara Rasul Paulus, semua mengalami aniaya, penderitaan. Rasul Paulus sekarang tidak makan, kadang kelaparan, tidak punya baju, disesat, dipanggil, disiksa. Dia berani berkata seperti itu, yang kukehendaki untuk mengenal. Ya, seperti di dalam Filipi tadi saudaraku. Iya. Saya baca sekali lagi untuk mengakhiri ya. Di dalam Filipi pasal yang tadi saudaraku, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Wow. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Aku ya mang katanya. Ada saya pernah dia teriak soalnya. Aku ya mang katanya dokumen. Bagaimana orang bisa menyatu dengan penderitaan ya? Persekutuan dalam penderitaannya. Di dalam, nah ada satu ayat berkata, kamu belum mencucurkan darah di kitab Ibrani itu ya, untuk menanggung hujatan ya yang daripada kita belum apa-apa sebenarnya, kita sudah Kenapa saya ambil ayat ini? Tuhan percayakan kita, Pastor Ibu juga ikut sidang sinode ya, sidang BPD. Banyak teman-teman sudah hengkang, undur, tarik diri menjadi jemaat biasa. Wah, jadi kenapa? Karena pengaruh COVID, pengaruh perekonomian, pengaruh sosial, pengaruh dalam rumah tangga. Kan saya ambil ini, mari kita pendua-pendua rapatkan barisan, solid, setia dalam perkara kecil. Ya dikatakan di persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Wah, mengerikan banget. Walaupun Rasul Paulus nggak begitu ini kematiannya kan seperti murid-muridnya kan, siapa itu si Petrus ya, dia disalib terbalik. Ya, ini kan serupa dengan penderitaannya. Tidak ada yang bisa menyerupai kematian Yesus. Dari Getsemani, Golgota, to grave, ya, bangkit, dikuburkan, ya, 5G, 5G, Golgota, Getsemani, Golgota, to grave, dikuburkan, to be gloria, dimuliakan. Tidak ada seperti dia. Maka dia belajar mengalami penderitaan yang seperti ini supaya segambar serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Waduh, luar biasa. Dan selanjutnya, amin. Mari kita terus ada dalam hadirat Tuhan, supaya kita ketika kita diproses mengalami penderitaan karena kita untuk dibentuk mengalami semua suasana yang tidak enakan, karena kita tahu Tuhanlah yang memanggil kita menjadi segambar serupa dengan Tuhan. Haleluya.
Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta, aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih dalam doa puasa ini ya Tuhan. Kau tolong kami, Kau lindungi, Kau jagai kami. Beri kami kekuatan ketika kami mengalami penderitaan dan proses demi proses ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau memanggil kami dan meneguhkan dan menyelesaikan panggilan itu. Sehingga finish well apapun yang kami alami hari-hari ini. Dari situasi yang ada, situasi politik, perekonomian, apa saja di muka bumi. Tuhan tolong kami, mampukan kami bangkit dengan kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga kami boleh bersinar menjadi suratan Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau besok opung tua yang saat ini Tuhan umur 89 tahun. Tuhan hari ini dia sudah lemas, tapi kami percaya Tuhan angkat segala bebannya, persoalan dalam hidupnya. Tuhan tolong dia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah doa puasa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang layak mempelai Kristus, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Menjemput kita di awan-awan yang permai, terus bersama di kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya dan sungguh-sungguh yakin masuk surga. Kita katakan sama-sama, amin. Rumah opung tua itu dari Athena lurus, itu Karang Satria, baru ke kiri sedikit ya.